Oke, Mas. Apa? Nah, apa ya? Iya, benar. Tapi kita nama online-nya apa, Pak? Coba, Pak. Yang tadi ya, nah. Saya cobain dulu kopinya ya. Di Tokped. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau bisa, gimana tuh? Izin kita buka Ustaz. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Allah tampakkan agama ini di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Segala puji kembali kita panjatkan yang hanya karena nikmat serta rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut tersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah atas rahmat Allah Azza wa Jal kita bisa meneruskan kajian Asyama'il Al-Muhammadiyah, di mana kita mengambil referensi yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan yang ke-20. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema yang pekan sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang kesederhanaan dan kesulitan kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya. Ini adalah pertemuan selanjutnya, adalah lanjutan dari tema yang telah disampaikan. Sebelumnya akan kami sampaikan tata tertib kajian. Semoga kita bisa sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Poin yang pertama, kita menghadirkan niat untuk menambah ilmu dan mengikis kefakiran ilmu kita. Poin yang kedua, para peserta di Zoom meeting diharapkan untuk menggunakan nama yang sebenarnya. Dan poin yang ketiga, mematikan fitur video dan memute audio selama kajian. Poin yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustadz sesuai salah satu keutamaan hadis yang menjelaskan bahwa mencatat adalah sebagai bentuk pengamalan dalam mengikat ilmu. Poin yang kelima, sesi tanya jawab insya Allah akan diberikan di akhir kajian. Semoga bisa disesuaikan dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini. Dan bagi ikhwan yang ada di Zoom meeting, bisa resign terlebih dahulu untuk bisa kami sampaikan ke Ustadz untuk pertanyaan langsung. Dan bagi akhwat, jika ingin yang mohon menuliskan pertanyaan di kolom chat, insya Allah akan kita bacakan. Dan poin yang terakhir yaitu mengharapkan ridha Allah Azza wa Jal agar ilmu yang kita dapatkan hari ini termasuk ilmu nafi'an, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lisan syukur wa taufiq dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu Masyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli alaihi wa Muhammadin sallallahu alaihi dan berdoa yang beruntung subhanahu dan sembalikan menerima kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat yang beliau suka mereka hadapi. Sudah itu pada berikutnya saat di Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang selain diketahui salah seorang dari al-Basyarin al-Asyar al-Basyir Jannah, satu dari 10 orang yang dijamin surga. Salah satu dari sahabat yang jauh untuk surga di 10 orang saat di Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu terkenal dengan berbagai macam keutamaannya. Dialah yang melakukan pemimpin yang melakukan Persia dalam Ma'rakat Al-Fadisiyah, dan dialah menjawab dakwah yang hanya berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, yaqul inilah awwal rajulin ahraqa qadaman fi sabilillah. Sa'ad bin Waqqas pernah menyebutkan tentang keutamaan beliau karena ada sebab, bukannya karena cerita pamer keutamaan, tapi ada sebab dia mengutarakan hal ini kepada Umar bin Khattab. Dia berkata, inilah awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inilah awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah dalam rangka fi sabilillah. Dari seluruh sahabat, yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah adalah aku. Yang pertama kali melepaskan anak panah ke arah musuh dari seluruh sahabat umat Islam, aku yang pertama. Laqad ra'aituni aghzu fil isabah min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku pernah ya berperang dengan sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqa syajar wal hubalati. Dan kami tidak makan, tidak ada makanan kecuali hanya daun-daun dari pohon dan al-hubal. Al-hubal itu semacam apa itu sesuatu yang ada tumbuhan yang ada durinya yang biasa dimakan oleh hewan-hewan. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai asdaq ini apa bahasa Indonesianya ini. Ini ujung bibir kami sampai terluka-luka, ya, ini namanya asdaq. Sampai luka-luka. Wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u syat wal ba'ir. Dan sungguh salah seorang dari kami ketika buang hajat seperti sebagaimana kambing atau onta yang buang hajat, kotorannya. Wa asbahat banu Asad yu'azzirunani fid din. Kemudian setelah semua ini ada Banu Asad mencelaku, merendahkan aku dalam urusan agama. Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla amali. Kalau ternyata saya seperti apa yang mereka katakan, yang mereka tuduhkan bahwasanya saya ngaco dalam urusan agama, maka sungguh saya telah merugi dan telah sesat dan amalku sia-sia. Ini saat memuji dirinya bukan dalam rangka untuk ujub atau sombong, untuk mengingatkan karena terkait dengan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Adapun sebabnya hal ini sebagian dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Jadi ahlul Kufah jadi saat ditugaskan oleh Umar untuk menjadi amir di Kufah, ya, itu di daerah di Irak. Maka ternyata orang-orang penduduk Irak mengadukan Sa'ad kepada Umar karena Umar adalah Amirul Mukminin ketika itu. Fa'azalahu. Akhirnya Umar melengsarkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasta'mala alaihim Ammaran. Kemudian Ammar dijadikan pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Ketika mereka mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar, mereka melapor bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pandai salat, ini salatnya salah-salah. Ini jadi masalah. Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, sahabat Nabi, pejuang hebat semuanya, dibilang salatnya enggak benar. Sampai Umar kemudian mengganti dengan Ammar bin Yasir. Fa arsala ilaihi. Ini mungkin supaya saya tidak lupa, Ammar bin Yasir salah satu sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah. Orang Syiah mengatakan sahabat seluruhnya murtad. Di antara yang tidak, setelah Nabi meninggal seluruh sahabat murtad. Di antaranya yang tidak murtad Ammar bin Yasir. Padahal Ammar bin Yasir adalah salah satu petugas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau ternyata Ammar sesuai dengan keyakinan mereka orang Syiah bahwasanya Ammar adalah mengkafirkan para sahabat seperti orang Syiah, kenapa Ammar mau jadi anak buah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadi salah satu dari amir yang ditugaskan oleh Umar di Kufah, ya. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya persangkaan orang Syiah bahwasanya Ammar seperti mereka menganggap para sahabat semuanya kafir tidak benar. Ammar bin Yasir sebagaimana sahabat yang lain memuliakan sahabat yang lain, bahkan dia pernah menjadi salah satu dari petugas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sini ketika saat dilengsarkan diganti dengan Ammar. Jadi orang-orang Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai menuduh Sa'ad tidak bisa salat. Fa arsala ilaihi faqala, maka Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari Madinah. Ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya mereka menuduh engkau tidak pandai salat. Faqaddama Sa'ad hadhil manaqib.
allati dzakara li nafsihi, maka saat akhirnya menyebutkan kelebihan-kelebihannya, ya, untuk membantah tuduhan yang batil tersebut tentang dirinya, bahwasanya dia tidak pandai sholat. Maka dia jelaskan tentang keutamaan beliau. Keutamaan beliau, beliau berkata, inilah awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Aku adalah orang pertama kali yang pernah menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menumpahkan darah musuh. Disebutkan sebabnya karena suatu hari ketika mereka masih di Mekah, sebelum hijrah, itu kaum muslimin masih sedikit dan mereka sholat diam-diam, ya. Ternyata kabar mereka sholat diam-diam sampai kepada sebagian orang Quraisy yang bodoh-bodoh. Sampailah kepada orang Quraisy bahwasanya para sahabat sholat sembunyi-sembunyi. Akhirnya orang Quraisy yang ini mereka pun mendatangi para sahabat di tempat persembunyian mereka. Lalu mereka ganggu para sahabat yang ingin sembunyi untuk sholat, diganggu dan mereka menzalimi para sahabat. Akhirnya mereka jadi bertengkar di antara mereka. Akhirnya saat itu marah karena diganggu. Maka dia pun mengambil rahang dari onta, kemudian dia pukul kepala seorang dari mereka. Akhirnya keluar darah. Jadi saya bilang pertama kali kepala orang musyrik darah adalah gara-gara saya. Dan ini ketika sebelum berhijrah. Maka ini menjadi salah satu manqabah, salah satu keutamaan saat dia adalah pertama kali dari kaum muslimin yang menumpahkan darah kaum musyrikin. Bahkan sebelum hijrah, sebelum jihad diwajibkan karena jihad baru diwajibkan ketika sesudah hijrah. Ini menunjukkan keutamaan beliau karena beliau marah dalam rangka membela Islam sehingga mengalirkan darah dari kepala seorang musyrik. Kemudian juga beliau berkata di antara keutamaan beliau, wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang pertama kali yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi sebelum ada perang Badar, ya kita tahu perang besar terjadi pertama perang Badar. Sebelumnya ada perang-perang kecil disebut dengan Bu'uts atau Saraya. Bu'uts itu pasukan kecil yang Rasulullah kirim. Saraya juga pasukan kecil Rasulullah tidak ikut, lebih besar daripada Bu'uts, daripada Ba'ats. Ba'ats itu lebih mungkin beberapa orang, Sariyah lebih besar, lebih banyak, tapi Nabi tidak ikut. Dan Nabi mengirim pasukan karena sejak Nabi berhijrah dari Mekah Madinah sering terjadi perang kecil-kecilan antara kaum muslimin dengan orang Quraisy. Kemudian memuncak di perang Badar ketika Abu Jahal datang dengan 1.000 pasukannya dan Rasulullah dengan 315 atau 317 atau 319 pasukan. Sebelumnya ada perang-perang kecil. Ada perang-perang kecil. Di antaranya Rasulullah pernah menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai salah satu pemimpin dari Sariyah, dari pasukan kecil. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah saling panah memanah di antara mereka dengan anak panah. Ya, dan yang pertama kali melemparkan anak panah, melepaskan anak panah dalam peperangan tersebut, itu perang kecil-kecilan sebelum perang Badar, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka dia yang pertama kali pionir dalam melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah saat menyebutkan tentang dirinya ketika dituduh tidak pandai sholat. Itu saya yang pertama kali berkorban, saya yang pertama kali berperang. Dia tidak menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain, ya seperti dia adalah inilah anulah, dia tidak sebutin. Itu sudah cukup. Bosnya dia masuk Islam dari awal, kemudian dipilih oleh Nabi untuk menjadi pemimpin pasukan. Dia yang pertama kali melepaskan anak panah. Di seluruh umat Islam yang pertama kali melepaskan anak panah untuk perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di antaranya dia mengatakan, di antara pengorbanan beliau, laqad ra'aituni aghzu fil isaba min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjihad dengan sekelompok kecil dari para sahabat. Yaitu sekelompok kecil, isabah, kelompok kecil. Saking sulitnya yang kami hadapi, mana qulu illa waraqah syajari wal hublah. Sehingga kami tidak sempat makan kecuali hanya daun-daun pohon dan hublah, yaitu tumbuhan yang punya nabatun dzu syauq, yaitu tumbuhan yang ada durinya. Itu makanan bagi onta, bagi hewan ternak. Tapi karena enggak ada makanan, mereka terpaksa makan daun. Bahkan terpaksa makan yang berduri tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Yaitu saya telah berkorban seperti ini, kemudian saya dituduh tidak tahu sholat. Saking susahnya makanan tersebut, kata Sa'ad, hatta taqarrahat ashdaquna. Sampai bibir kami luka-luka.
menunjukkan makanan tersebut tidak layak untuk dimakan oleh manusia. Mungkin keras, mungkin apa sampai luka-luka mulut mereka. Ya. Nggak ada makanan lain. Ya. Bahkan bukan cuma itu, dan itu dampak pada buang hajat. Ketika buang hajat, wa inna ahadana la yadh'u kama tad'u syat wal ba'ir. Kemudian akhirnya salah seorang dari kami karena tidak ada makanan kecuali daun, ketika buang hajat seperti kotoran kambing. Kering, tidak bercampur dengan yang lain. Dalam riwayat yang lain tidak ada campuran yang lain. Benar, kering, daun-daun tersebut jadi kotoran kering. Seperti kotoran kambing. Ini saat menunjukkan bagaimana susahnya kami dahulu hidup susah. Maka ini sudah cukup ya membantah bantahan mereka. Ya. Ini sebagian kabilah Arab, yaitu kabilah Banu Asad, berada di Kufah, kemudian mengejek saat menuduh dia tidak tahu salat. Padahal bagaimana kesabaran beliau dalam berjihad, bagaimana perjuangan beliau dan banyak keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, apalagi Nabi sudah mengatakan dia salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdullah bin Zubair bin Awam fil jannah, dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Thalhah bin Ubaidillah fil jannah. Ya, Rasulullah sebutkan ya, dan sampai 10 orang di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian Rasulullah sudah janji masuk surga, ternyata tidak tahu salat, ini terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Eh, kalau Umar pun tentu tahu keutamaan Sa'ad. Tetapi Umar karena dia sebagai pemutus perkara dan dia adalah Amirul Mukminin, maka dia bertanya, cross check, tabayun kepada Sa'ad. Kenapa mereka menuduh engkau seperti itu ya? Ya. Dalam Sahih Bukhari, kemudian Sa'ad menjelaskan kenapa dia dituduh salat tidak benar. Maka Sa'ad menjelaskan, kuntu usolli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka cara salatku karena aku salat dengan persis seperti cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat al-asyi la akhrimu anha. Aku salat itu maghrib dan isya yang aku tidak mengurangi sedikit pun tata cara salatnya. Arkudu fil ulayaini wa ahdifu fil ukhrayaini. Yaitu aku salat 2 rakaat pertama panjang dan 2 rakaat yang terakhir pendek. Maka Umar pun berkata, "Dzalika dhannu bika." Itulah yang dugaanku tentang engkau wahai Sa'ad. Yaitu engkau mengerti betul tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebodohan, mereka tidak tahu cara salat yang benar. Ketika saat salat dengan cara Rasulullah, karena orang-orang itu orang bodoh, akhirnya mereka menuduh Sa'ad tidak tahu salat. Ini karena kurang ilmu, sehingga tidak tahu hakikat salat Rasulullah yang sebenarnya. Yang Sa'ad contohkan justru mereka mengatakan Sa'ad tidak tahu salat. Ya. Maka inilah sebab kenapa Sa'ad menyebutkan tentang keutamaannya sebagai bantahan kepada mereka yang menuduh beliau tidak tahu salat. Ya, radhiyallahu taala anhu. Demikianlah sebagian orang terkadang diuji dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, seakan-akan tidak tahu cara syariat yang benar, padahal lebih tahu daripada yang menuduh. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sebab Sa'ad menyebutkan keutamaannya, dan yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita tentang perjuangan mereka dahulu ketika berjihad. Makanannya bukan makan sederhana aja, bahkan tidak ada makanan, bukan makan korma, bahkan tidak ada korma, yang mereka makan hanyalah dedaunan. Tentunya dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya, apa perjuangan kita lakukan tidak ada apa-apanya dengan perjuangan para sahabat. Mereka sampai makan daun, menunjukkan mereka makan lama, banyak. Dedaunan sampai akhirnya ketika buang hajat pun keluar seperti kotoran kambing karena tidak ada, karena kering kotoran kambing yang kering ya. Seandainya mereka makan yang lain ada serat-seratnya, tentu kotorannya tidak seperti itu, ada campurannya. Ini kotorannya benar-benar kering seperti kotoran kambing. Dan itu mereka makan mungkin berhari-hari sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu, menunjukkan perjuangan yang luar biasa, sampai bibir mereka luka-luka gara-gara makan yang tidak pantas bagi manusia. Tapi maka ini menunjukkan bagaimana
sulitnya kehidupan para sahabat, sebagaimana sulitnya kehidupan Rasul mereka, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah perjuangan mereka yang harus kita bagaimana ingat perjuangan para sahabat, dan kalau seorang mengalami kesulitan, maka dia ingat kisah-kisah seperti ini. Saya rasa di zaman sekarang mungkin ada orang susah tapi tidak seperti susahnya mereka, hanya makan daun ya. Mungkin kita susah-susahnya, mungkin dalam kondisi perang berbeda kalau kondisi perang seperti mungkin di Gaza. Tapi secara umum kita kalau susah pun tidak sesusah para sahabat. Sampai makan cuma makan daun. Dan disebutkan demikianlah sebagian orang diuji seperti Nabi Musa alaihissalam ketika kabur dari Mesir, Memphis menuju Madian, dia tidak siap dengan bekal. Sehingga akhirnya di perjalanan beliau makan daun sampai kelihatan warna hijau dari luar tubuh beliau karena kebanyakan makan daun sampai beliau kelaparan. Demikianlah sebagian orang-orang saleh diuji. Ya. Kita tidak diuji seperti mereka. Ya. Tidak sulit seperti mereka. Ya. Oleh karenanya kalau kita diuji dengan kesulitan, kita mengingat cerita-cerita seperti ini sebagai pelipur lara. Bahwasanya demikianlah kehidupan, ada ujian. Dan ujian tersebut akan lewat. Ya. Tapi hadis berikutnya, An Amr bin Isa, Anna An Amr bin Isa, Abi Na'amah al-Adawi, qala sami'tu Khalid bin Umair wa Syuwaisan Abar Ruqad qala. Kata Amr bin Isa Abu Nu'amah al-Adawi, aku mendengar dua orang yaitu Khalid bin Umair dan satunya Syuwaisan Abar Ruqad, yaitu dari Khalid dan Syuwais. Qala, keduanya berkata, ba'atha Umar bin Khattab Utbah bin Ghazwan. Umar pernah mengirim seorang bernama Utbah bin Ghazwan. Wa qala intaliq anta wa ma'aka, pergilah engkau bersama pasukanmu hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab. Biladil Arab, kalau kalian sudah berada di penghujung negeri Arab. Wa adna biladil Ajam, dan juga sampai di batas terdekat dari negeri orang Ajam, non Arab, itu Persia, yaitu mereka berangkat ke arah Irak sampai di perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah Persia. Fa'aqbilu, kalau sampai di perbatasan berhenti. Hatta idza kanu bil mirbat wajadu hadzal kadzan faqalu ma hadhi. Akhirnya mereka berjalan sampailah mereka suatu tempat di namanya mirbat. Mirbat itu dua, tempat untuk pengeringan onta atau tempat sebagai tempat kandang tempat untuk pengeringan korma namanya mirbat, atau tempat untuk kandang onta ketika onta diikat makan di situ namanya mirbat. Wajadu hadzal kadzan, kemudian mereka mendapati ada batu besar berwarna putih. Tapi batunya tidak seperti batu-batu yang ada di Jazirah Arab. Itu batu-batu yang putih tapi dia agak lembek, tidak seperti batu-batu yang cadas yang ada di misalnya Madinah atau Mekah. Faqalu ma hadhihi, maka mereka berkata, apa ini? Qalu hadhil Basrah, kata mereka hadhil Basrah. Batu ini namanya Basrah. Dan ini asal muasal kemudian dibangunlah kota Basrah. Asal muasal dibangun kota Basrah. Kita tahu di Irak ada kota-kota baru dibangun seperti Kufah, Basrah, Wasit. Ini kota-kota sebenarnya tidak ada, sebelumnya tidak ada. Nah, dulu kota-kota Persia tapi dibangun oleh kaum muslimin, di antaranya Basrah. Fasaru hatta balagu hiyal al-jisr as-saghir. Mereka terus berjalan sampai sampai tempat di hadapan sebuah jisr saghir, yaitu sebuah jembatan yang kecil. Faqalu ha huna umirtum. Maka mereka saling berkata, kita diperintahkan untuk berhenti di sini. Yaitu di ujung negeri Arab dan di awal perbatasan masuk ke negeri Persia. Fanazalu, mereka pun turun. Fadzakarul haditsa bitulihi. Lalu mereka menyebutkan hadis yang lengkap. Faqala Utbah bin Ghazwan. Lalu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah. Sungguh pernah suatu kondisi bagaimana diri kami, aku adalah orang ketujuh dari 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam safar, dalam jihad, dalam peperangan. Malana ta'amun illa waraqu syajar. Kami tidak punya makanan kecuali hanya daun-daun pohon. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai bibir-bibir kami luka. Itu dia Rasulullah juga bersama mereka. Fantalaqtu faltaqattu burdatan qasamtuha baini wa baina Sa'ad. Lalu aku mengambil burdah itu secari kain selendang. Lalu aku bagi antara aku dengan Sa'ad. Itu mereka
Makan bukan cuma makan, ada baju juga nggak ada. Baju harus dibelah dua, bagi dua, karena nggak ada. Jangankan makanan, pakaian pun tidak ada. Aku bagi dengan Sa'ad, yaitu berkata Utbah bin Ghazwan. Bersama Sa'ad bin Abi Waqqas kami bagi. Fama minna min ulaika saba ahdun illa wa huwa amiru Misr minal amsar. Sekarang kita 7 orang itu semua menjadi gubernur setiap kota, menjadi amir setiap kota setelah wafatnya Nabi, kemudian dunia berubah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka bergulirlah waktu. Mereka yang tadinya makan cuma makan kerta, makan warakah, makan apa namanya, warakah syajar, daunan, makan tumbuhan yang berduri sampai mulut mereka robek-robek, luka-luka. Ternyata semua 7 orang tersebut menjadi amir. Subhanallah. Wa satujarribuna al-umara ba'dana. Dan kalian akan mendapati amir-amir setelah kami. Yaitu kalau amir-amirnya kami, insya Allah kami bertakwa kepada Allah. Yaitu kami ada takwa. Seperti saat dituduh tidak benar, ternyata dia benar. Tapi setelah kami, kalian akan dapati amir-amir yang tidak seperti kami. Ini perkataan Uthman bin Ghazwan. Tapi hadis ini, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, secara sanad didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Tetapi karena ada 2 perawi majhul, yang pertama Khalid bin Umair majhul dan Syuais. Ya, Syuais juga majhul, 2 perawi majhul. 2 orang yang diriwayatkan dalam riwayat majhul. Tetapi adapun pernyataan Utbah bin Ghazwan, "Walaqad ra'aitu nisa bi asaba'ah ma'a Rasulillah." Sungguh aku telah mengingat kondisi kami ketika kami cuma ber-7 sahabat bersama Rasul, yaitu ber-8, kami 7 orang. Malana ta'amun ila waraqus syajar, maka ini hadisnya sahih, lafal ini sahih. Cuma yang tambahan tadi perincian hadisnya lemah, tapi lafal Utbah bin Ghazwan bahwasanya kami pernah 7 orang, kami hanya makan daun, maka ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim nomor 2967. Yaitu berkata, "Walaqad ra'aitu nisa bi asabah." Sungguh aku masih ingat, aku melihat bagaimana saya adalah orang ke-7. Kami bersama Rasulullah orang ke-8. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Kami tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan. Hatta qarihat ashdaquna, sampai bibir-bibir kami pecah, robek-robek, luka-luka. Maka ini dalil bahwasanya bagaimana para sahabat mereka hidup susah sampai mereka pun makan rumputan, makan dedaunan, dan itu bukan cuma sahabat saja. Bahkan Nabi SAW pun demikian. Bersama mereka hidup dengan kesulitan sambil ikut juga makan dedaunan. Ya. Kemudian subhanallah, Utbah bin Ghazwan mengatakan, setelah itu kami 7 orang itu semua jadi amir. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar kemudian jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Maka 7 orang tadi sahabat yang tadinya miskin, kemudian makan dedaunan, ternyata Allah takdirkan menjadi amir. Tapi maksud mereka jadi amir bukan maksudnya hidup kekayaan, foya-foya, enggak. Itu kami ditugaskan menjadi pemimpin di suatu kota-kota. Dibuka kota-kota baru, kami jadi pemimpin. Bukan untuk berfoya-foya. Makanya setelah itu dia berkata, "Satujarribunal umara ba'dana." Nanti kalian akan dapati amir-amir setelah kami yang tidak seperti kami. Karena para sahabat mereka bertakwa. Mereka ketika menjadi amir tugas, karena tugas mereka terima. Harus mengatur, mereka bertakwa kepada Allah. Nanti amir-amir datang setelah kami belum tentu seperti kami. Makanya beliau mengatakan, "Satujarribuna al-umara ba'dana." Satujarribuna umara, kalian akan dapati amir-amir, kalian akan tahu bagaimana amir-amir, akan kalian rasakan amir-amir setelah kami. Akan datang amir-amir yang tidak seperti kami, yang hidup mewah-mewah, yang zalim, dan yang lainnya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW ternyata hidup susah dalam perjalanan, hanya makan daun. Tidak seperti kita. Kita pun susah-susahnya, kita tidak susah seperti Nabi SAW. Dan kita tahu Nabi SAW mampu kalau mau berdoa minta makanan enak, Allah akan kabulkan. Rasulullah kalau minta gunung emas, Allah kasih. Tapi Rasulullah tidak minta.
Seperti ketika Rasulullah SAW dikasih kasur oleh seorang wanita datang ke rumah Aisyah, kemudian lihat kasur Nabi mungkin sudah jelek. Maka dia kasih kasur bagus buat Nabi. Maka Nabi pulang, Nabi tanya, siapa yang kasih? Si fulana. Maka Rasulullah marah, terus kembalikan. Kalau Allah berkehendak menjadikan aku gunung-gunung jadi emas, Allah akan kasih. Tapi saya tidak minta. Itu Rasulullah SAW tidak minta ketika itu. Kalau dia minta makanan, dikasih makanan enak. Jangankan Nabi, sahabat saja dapat karomah. Sebagian sahabat ditangkap kemudian makan anggur. Allah bawakan anggur. Ya. Apalagi Nabi adalah manusia termulia di alam semesta. Kalau dia minta makanan yang enak, Allah kasih. Tapi tidak, dia menjalani. Oleh karena tidak ada dalam sejarah tarikh atau sejarah sirah Nabi SAW, satu hadis pun yang menjelaskan ketika Nabi lapar, kemudian Nabi minta makanan. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada ketika para sahabat lapar, Rasulullah kumpulkan, kemudian Rasulullah SAW kasih berkah, minta berkah dari Allah, makan jadi banyak. Adapun Nabi kelaparan, minta kepada Allah kasih makanan, ini tidak pernah Rasulullah lakukan. Sini Rasulullah lakukan, Rasulullah bisa. Tapi Rasulullah tetap bersyukur kepada Allah menjalani cobaan tersebut dan tidak minta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau sendiri langsung makan dedaunan. Makanya dalam hadis ketika para sahabat mereka kelaparan, mereka mengikatkan perut mereka dengan batu ketika mereka menuju Nabi dalam perang Khandaq, mereka kelaparan, mereka lapor kepada Nabi ada batu yang susah untuk dipecahkan yang menghalangi penggalian parit Khandaq. Maka Rasulullah mengatakan, "Saya akan datang ke situ." Ketika Rasulullah berdiri terlihat Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. Rasulullah tidak minta makan. Dan demikian Rasulullah SAW menjalani cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah berikan. Beliau tidak minta makan-makan. Bagi beliau ini adalah ujian, beliau jalani. Padahal kalau beliau minta apa saja, Allah akan kabulkan. Oleh karenanya seorang dalam hidup ini sabar. Ya. Tentunya boleh kita minta makanan kalau dalam kondisi parah. Minta rezeki sama Allah. Tapi kalau jalani, banyak hal yang mungkin kita pikirkan, banyak yang mau kita minta. Rasulullah dia tidak minta. Ini Rasulullah menjalani dengan kesabaran. Kesulitan-kesulitan hal tersebut Rasulullah jalani. Laqad kana fi lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan pada diri Nabi ada teladan yang baik. Maka seorang dalam hidup ini sabar selama masih makan, alhamdulillah masih bisa sholat, masih bisa ibadah, sabar. Minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum kasih sabar, ya. Minta solusi kalau belum kasih sabar. Kalau kita ingat hadis-hadis seperti ini, kita tahu bahwasanya ujian kita sangat ringan dan tidak ada bandingannya dengan ujian yang dihadapi oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahad. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh musuh-musuhku di Mekah menakut-nakuti Nabi dengan berbagai macam ancaman. Wa ma yukhafu ahad, dan di saat itu tidak ada orang ditakut-takutin, cuma Nabi. Yaitu kaum Quraisy menakut-nakutin Muhammad, mengancam. Sementara yang lain aman. Cuma Nabi ditakut-takut. Wa laqad udhitu, kata Anas radhiyallahu menceritakan, Nabi berkata, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Aku telah ditakut-takutin oleh mereka karena dalam membela agama Allah. Sementara di saat mereka takut-takutin aku, tidak seorang pun ketakutan ketika itu. Itu mereka fokus menyerang Nabi dengan menakut-nakuti secara mental. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Dan aku diganggu di jalan Allah karena aku membela jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara ketika tidak seorang pun diganggu selainku. Walaqad atat alayya 30 min baini lailatin wa yawmin wa ma li wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabid. Dan telah kadang lewat 30 hari, 30 siang, 30 malam. Dan aku dan Bilal tidak punya makanan sama sekali. Ini di awal-awal Islam. Karena Bilal termasuk yang pertama kali masuk Islam. Aku dan Bilal tidak punya apa-apa. Ta'amun ya'kulu dzu kabid. Itu makanan yang bisa dimakan oleh yang memiliki hati. Maksudnya tidak bisa dimakan oleh manusia, bahkan tidak bisa dimakan oleh hewan. Kami tidak punya makanan. Manusia, hewan pun tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Illa syai'un yuwarihi ibitu Bilal. Kecuali sedikit makanan yang disembunyikan oleh Bilal di ketiaknya. Subhanallah. Ada makanan dia bawa taruh di ketiak yang akan dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 1 bulan sama sekali mereka tidak makan.
kecuali yang sangat kecil. Barang kecil, makan kecil, makanya bisa disembunyikan di ketiak Bilal. Luar biasa. Mungkin dibawa-bawa Bilal taruh di ketiak. Luar biasa. Dan Nabi makan. Makanan disembunyikan di ketiak. Di ketiaknya Bilal radhiyallahu anhu. Dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanan sedikit yang hanya dimakan mungkin beberapa suap karena sembunyi di ketiak. Jadi ini menunjukkan bagaimana yang susahnya kehidupan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita menyampaikan hadis ini sebagai hiburan bagi kita. Yang kita sekarang hidup mewah dan banyak orang, tapi banyak saudara-saudara kita yang susah. Bagi mereka yang susah, renungkan bahwasanya hidup inilah ujian. Ujian akan kita lewati. Setelah itu kita masuk pada fase berikutnya, alam barzah. Yang akan berubah, bisa berubah secara drastis segala yang ada sekarang. Orang sekarang mungkin nyaman di alam barzah bisa tersiksa, orang sekarang tersiksa di alam barzah bisa dalam kondisi bahagia. Orang sekarang bahagia bisa lebih bahagia di alam barzah selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini dihadapi dengan mengingat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah 1 bulan tidak makan sedikit pun kecuali hanya makanan yang disembunyikan di ketiak Bilal radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lanjutkan, wa anhu, demikian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkumpul roti dan daging dalam makan siang maupun makan malamnya kecuali kalau ada tamu. Illa ala dhafaf. Itu Rasulullah SAW tidak pernah makan berturut-turut, makan siang, makan malam, ada daging, ada roti. Ya, biasanya korma, biasanya roti aja, tapi ada roti, ada daging sekaligus. Kecuali ada tamu, kalau ada tamu maka Rasulullah SAW berusaha untuk memuliakan tamu. Uh, Sehingga beliau berusaha ada daging dan roti untuk memuliakan tamu. Qala Abdullah, berkata Abdullah, qala ba'dhum huwa kasratul aidi. Yang dimaksud dengan dhafaf yaitu banyak tangan di situ. Jadi makan rame-rame sehingga Rasulullah menyiapkan roti dan daging untuk memuliakan tamu. Adapun keseharian sehari-hari Rasulullah SAW tidak pernah sekaligus duhur, makan siang, makan malam, kemudian ada roti dan daging. Mungkin roti dan daging, mungkin siang, malamnya enggak. Malamnya korma. Atau siangnya makan korma, malamnya baru makan roti dan daging. Adapun 2 kali berturut-turut, makan siang, makan malam, ada roti dan daging, ini enggak pernah Nabi alami. Kecuali kalau ada tamu. Kecuali kalau ada tamu. Ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya dan kesabaran para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun kita, masya Allah, pagi ada makan apa, siang makan apa, malam makan apa, ikan, daging, telur, alhamdulillah. Ya, ya Allah berikan kenikmatan, kita mensyukurinya, tidak menolaknya. Tapi kalau kita lagi susah, kita ingat bagaimana susahnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah pernah 2 bulan berturut-turut tidak makan kecuali korma dan air putih. Sebab telah lalu. In kunna lana hilal, kami lihat hilal muncul 2 bulan. Mama ukida fi buiti azwajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nar, tidak ada api dinyalakan di rumah istri Nabi, itu tidak ada yang dipanaskan, tidak ada yang dipanggang, itu tidak ada daging, tidak ada roti. Mama ta'amukum ya umma, apa makan kalian? Al aswadan, yaitu korma dan air selama 2 bulan berturut-turut. Sekali kalau kita lagi susah ingat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita generasi kurang tahan banting ya. Anak-anak kita harus kita didik bahwasanya hidup tidak selalu nyaman. Kita harus mengajari mereka dengan namanya kesulitan, bagaimana menghadapi kesulitan. Tidak selalu kita nyamankan karena belum tentu mereka selalu dalam kondisi nyaman. Akan ada ujian-ujian kehidupan sebagaimana yang kita rasakan sekarang dan akan dirasakan juga oleh anak-anak. Itulah realita kehidupan, dinamika kehidupan. Makanya kita ajarkan tentang bagaimana hadis-hadis Nabi agar mereka ingat bahwasanya Nabi mereka orang termulia, pernah mengalami kelaparan, pernah mengikat perutnya dengan batu, pernah tidur sampai terlihat bekas-bekas tikar di lambung beliau, pernah makan dedaunan sampai terluka gigi beliau, apa namanya, bibir beliau. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya
hadis terakhir terkait dengan bab ini. Wa an Naufal bin Iyas al-Hudhali, dari Naufal bin Iyas al-Hudhali, kana Abdurrahman bin Auf lana jalisan. Suatu hari Abdurrahman bin Auf sedang duduk bersama kami. Wa kana ni'mal jalis, dia adalah teman duduk yang terbaik. Itu orang saleh, Abdurrahman bin Auf, salah satu orang di jannah surga. Wa innahu qalaba bina dzata yaum hatta idza dakhalna baitahu dakhala faqtasala tsumma kharaj. Suatu hari dia mengajak kami ke rumahnya, sampai kami pun masuk ke rumahnya. Maka dia pun masuk ke rumah beliau, kemudian beliau mandi, kemudian beliau keluar. Wa ataina bi sahfatin fiha khubz wa lahm. Dan kami membawa sebuah tempayan bejana yang isinya roti dan daging. Falamma wudi'at baka Abdurrahman, ketika diletakkan Abdurrahman pun menangis. Faqultu ya Aba Muhammad, ma yubkik? Maka aku berkata, itu Naufal bin Iyas Al-Hudhali, apa yang buat kau menangis wahai Abdurrahman bin Auf? Qala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi syair. Rasulullah SAW meninggal dan dia tidak pernah kenyang dari makan roti yang halus seperti ini, roti gandum yang halus. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Aku tidak memandang kita diakhirkan, ditunda kematian kita dengan untuk yang perkara lebih baik. Ini hadis secara sanad dhaif karena perawinya Naufal bin Iyas Al-Hudhali bermasalah. Tetapi hadis semisal ini maknanya sahih. Seperti ketika dalam Sahih Bukhari, ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan untuk buka puasa, kemudian dia ingat tentang sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang meninggal dalam kondisi miskin, yang di mana ketika meninggal dari tadinya seorang pemuda yang kaya raya, yang berkulit halus, pakaiannya import, sendalnya import dari Yaman dan dari Syam. Setelah beliau masuk Islam, maka semua berubah secara drastis. Maka baju beliau robek-robek, kemudian ditambal-tambal, muraqaati tambalan-tambalan. Kemudian beliau juga meninggal dalam kondisi tidak punya apa-apa, sampai hanya meninggalkan sebuah kain. Kunna idza ghataina ra'sahu badat rijlahu. Kalau digunakan kain tersebut untuk menutup mayatnya sebagai kain kafan menutup kepalanya, badat rijlahu, maka kakinya kelihatan. Wa idza ghattaina rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami gunakan kain tersebut menutup kakinya, maka kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah suruh menutup kepalanya, kemudian Rasulullah suruh kasih idkhir, yaitu tumbuhan untuk menutup kakinya. Maka mengingat itu, Abdullah bin Auf pun menangis sehingga tidak jadi berbuka. Kemudian dia berkata dengan perkataan yang mirip seperti hadis ini, menurutku bahwasanya ini semua kebaikan-kebaikan atau kenyamanan-kenyamanan adalah pahala surga yang disegerakan. Ini adalah mazhab sebagian sahabat. Mereka memandang bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan adalah mengurangi pahala surga. Menurut mereka, ini sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan ada beberapa sahabat seperti itu. Memandang bahwasanya kenikmatan surga, kenikmatan dunia yang kita rasakan, kemewahan, kenikmatan, ini mengurangi jatah di surga. Sehingga menurut beliau, apa yang dialami oleh para sahabat terdahulu seperti Mus'ab bin Umair, maka pahala mereka sempurna karena mereka hidup miskin. Seperti dikatakan oleh para ulama tentang Khadijah, Khadijah hidup susah. Berbeda dengan istri Nabi setelahnya, Nabi sudah jadi penguasa di kota Madinah, Nabi ada kepala negara. Beda ketika Khadijah menemani Nabi di Mekah dengan hidup yang susah. Maka kata beliau dalam hadis ini, fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Menurutku kita diakhirkan kematian kita ini bukan untuk yang lebih baik. Karena orang meninggal terlebih dahulu hidup susah itu lebih baik di akhirat kelak. Ini pandangan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka menangis ketika mengingat sebagian teman mereka yang hidup susah seperti Abdurrahman bin Auf menangis karena mengingat Mus'ab bin Umair. Kita bandingkan dengan kita bagaimana kehidupan dunia yang terbuka dengan selebar-lebar. Tentu semua halal ya. Kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi." Siapa yang berani mengharamkan kenikmatan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya? Tetapi yang jadi masalah, sudahkah kita mensyukuri nikmat yang begitu banyak seperti ini? Nikmat makanan, nikmat minuman. Saya sering bilang, subhanallah, kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu, kita ini benar-benar seperti raja, makan makanan yang enak, dengan berbagai macam modelnya. Orang dulu tidak makan seperti kita. Kita nasi Arab aja, ada nasi mandi, nasi kapsyah, nasi biryani, nasi Bukhari.
kambing dengan berbagai macamnya, ayam dengan berbagai macamnya. Subhanallah. Kita di tanah air luar biasa. Satu judul makanan di tanah air. Di Kalimantan judulnya banyak, di Sulawesi judulnya banyak, di Aceh judulnya banyak. Kenikmatan yang berlebih-lebihan yang Allah berikan pada kita. Sekarang banyak makanan-makanan enak, murah-murah. Tidak harus makan enak, harus duit banyak. Subhanallah, nikmat banyak. Tidak seperti dari para sahabat, saya makan daun sampai terluka. Nah, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mensyukuri nikmat semua ini? Sudahkah kita berusaha totalitas untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi peringatan bagi kita eh, agar kita pandai-pandai bersyukur. Oleh karenanya di antara masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang diberi kelebihan banyak kenikmatan, hisab mereka panjang. Hisab mereka panjang. Makanya Rasulullah mengatakan, "Inna fuqara ummati yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am." Sungguhnya para orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Apa yang membuat mereka berbeda? Kenapa 500 tahun sebelum orang kaya? Karena hisab. Si kaya dihisab panjang. Saking banyak harta dihisab sampai 500 tahun tertunda masuk surganya. Karena apa? Hisab Allah detail. Satu persatu dihisab. Dalam sebagian riwayat 100 tahun, sebagian riwayat 40 tahun. Tergantung kekayaan yang dimiliki. Tergantung interaksi yang baik. Karena yang dihisab bukan cuma harta, banyak interaksi, pengeluaran, hasil dari mana, kemana. Kita HP aja akan ditanya apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar. Grup-grup yang kita ikuti, kegiatan setiap hari. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita komentari. Di antaranya harta. Harta perjalanannya panjang. Dari mana kau dapatkan, kerjanya bagaimana, di mana kau belanjakan. Sehingga akhirnya orang miskin mau surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla aghniya'in bi 500 amin." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Sungguhnya orang-orang fakir dari kaum ini masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ini karena hisab yang panjang. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Hakim, Rasulullah berkata dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati?" Tahukah engkau kelompok mana rombongan pertama dari umat yang masuk surga? Kata Abdullah bin Amr bin As, qala Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasul lebih mengetahui. Faqala al-muhajirun, yang pertama kali masuk surga al-muhajirun. Ya'tuna yaumal qiyamah ila babil jannah. Mereka masuk surga, mereka datang ke pintu surga. Yastaftihuna, lantas mereka mengetuk pintu untuk dibukakan pintu surga. Fayaqulu lahumul khazanah, maka penjaga surga bertanya, "Awaqad husibtum?" Kalian kok masuk surga? Sudah selesai dihisab? Fayaqulun, maka orang-orang muhajirin yang miskin ini berkata, "Bi ayyi syai'in nuhasab?" Kita apa yang mau dihisab dari kita? Wa inna makanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah. Kami punya harta tapi pedang yang kami gunakan untuk berjihad fi sabilillah. Hatta mitna ala dzalik, sampai kami meninggal di atas pedang tersebut. Itu dengan berjihad dan berjihad. Itu kami tidak punya apa-apa untuk dihisab. Sehingga penghuni surga tanya, penjaga surga, "Awaqad husibtum?" Kalian sudah dihisab? Apa yang mau dihisab? Kami tidak punya apa-apa. Harta cuma pedang buat jihad. Fayuftahu lahum, lantas mereka dibukakan pintu untuk masuk. Fayaqiluna fiha arba'ina aman. Lantas mereka tidur di situ, tidur siang. Mereka beristirahat beristirahat di situ selama 40 tahun qabla ayyadkhulaha annas, sebelum orang-orang lain masuk. Jadi mereka masuk di luar santai 40 tahun baru yang lain masuk. Jadi hisab mempengaruhi lamanya seorang masuk surga. Oleh karenanya siapa yang merenungkan seperti ini, mungkin sebagian kita ada yang susah hidup, maka dia bergembira, insyaallah sedikit harta sedikit hisab. Orang banyak harta semakin banyak hisab. Ngapain kita hasad pada pengelamaan hisab? Kita hasad punya orang punya lebih, maka semakin banyak hisabnya. Maka dengan merenungkan bagaimana susahnya hidup Nabi dan para sahabat menjadi hiburan bagi kita, bagi orang-orang yang susah. Dan juga peringatan bagi kita yang diberi kenikmatan yang banyak agar waspada. Kalau kita punya harta lebih segera disedekahkan agar bukan mengurangi, untuk mempermudah hisab kita. Kalau ternyata harta kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari bab tentang Aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit dan susah. Insyaallah kita lanjutkan pada bab lain tentang bagaimana cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas kajian sampaikan hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita untuk
mengambil ibrah dari kajian sampaikan, terutama meneladani apa-apa yang telah dialami oleh para sahabat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin sambil menunggu yang ingin bertanya langsung Silakan. bisa kita bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita meladeni pernyataan kalangan yang sering menuduh kita bermacam-macam, seperti cara kita meneladani sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi kita tidak mempunyai keutamaan yang bisa membalas pernyataan yang macam-macam tersebut. Intinya kita tidak punya keutamaan untuk membalas pernyataan dari kalangan yang mengatakan yang tidak Ustaz. Saya Ya klarifikasi. udah, enggak usah dibalas Mas, diam aja. Saya Ustaz. Tidak semua tuduhan kita balas ya. Ya, artinya yang jadi pelajaran bagi kita. Jangankan kita, sahabat Sa'ad bin Waqqas sudah dengan penuh segudang keutamaannya. Yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah, yang pertama kali melempar anak panah di jalan Allah, yang mujabud doa, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apa namanya? Dijamin oleh Nabi masuk surga, yang memimpin perang Ma'rakatul Qadisiyah dan berbagai macam keutamaannya masih dituduh yang tidak-tidak, apalagi kita. Adapun saat dia menjawab, dia bukan jawab di hadapan mereka, dia jawab di hadapan Umar. Karena Umar yang tanya, maka dia kasih tahu, dia tidak pamer-pamer di hadapan rakyat yang menuduh dia. Ketika rakyatnya, anak buahnya, rakyatnya menuduh dia saat tidak tahu sholat. Padahal dia sholat sesuai dengan sunnah Nabi karena kebodohan mereka. Dia pun sabar. Ketika ditanya oleh Umar, baru dia tanya. Mereka tuduh kau tidak bisa sholat, baru dia jelasin. Kalau enggak, dia tidak penting bagi dia. Karena ada tuduhan yang nanya Umar Amirul Mukminin, dan dia sebagai pemberi pertanggungjawaban memberikan logika kepada Umar bahwasanya tuduhan mereka hanyalah kedustaan. Allah alam bisa. Walaupun kalau kita dituduh ya sudah. Kalau kita bisa bantah-bantah, kalau enggak usah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dituduh orang sebelum kita banyak sekali. Dan saat tidak sibuk untuk me, memperbaiki atau menjelaskan tuduhan, membantah tuduhan mereka. Dia hanya menjelaskan kepada Umar karena Umar bertanya sebagai Amirul Mukminin, bertanya kepada gubernur, benarkah kau begini? Ya, dia jelasin. Allah alam bisawab. Saya Ustaz, sekolah Barakallahu Fiik Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang pemimpin yang tidak amanah, terutama mereka yang kurang dalam agamanya? Secara dohir terlihat bahwa pemimpin tersebut kurang agamanya. Meskipun mereka adalah seorang muslim, dalam meneruskan amanah yang diberikan seorang amir dalam memerintah di daerahnya. Ustaz. Kalau mereka amanah dalam menjalankan tugas, urusan agama mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Kalau mereka ternyata tidak amanah dalam urusan negara, bisa dilaporkan kepada atasan agar bisa diganti, dan itu kebiasaan para salaf, enggak ada masalah. Yang penting laporannya benar sesuai dengan kenyataan, maka itu penting. Karena kemaslahatan amir yang amanah adalah kemaslahatan untuk masyarakat dan kaum muslimin. Maka tidak mengapa dengan prosedur dilaporkan kepada yang lebih atas darinya. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan maka bersabar. Adapun dia misalnya malas-malas ibadah, mungkin dia melakukan hal-hal maksiat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Urusan kalau dia menampakkan ya sudah, kalau dia tidak menampakkan tidak perlu kita lapor-lapor. Kalau dia menampakkan dan itu diketahui ya enggak apa-apa kita lapor. Kalau dia tidak tampakkan dan maksiat itu terkait dengan pribadinya, kita enggak boleh melaporkan kepada siapapun, kita justru menutup. Yang penting dia menjalankan amanah tugas dengan baik. Allah alam bisawab. Sekolah Ustaz Barakallahu Fiik atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan yang ketiga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyikapi hadis yang menjelaskan bahwa kenikmatan di dunia adalah nikmat surga yang disegerakan? Apakah kita harus royal dalam beramal agar kita bisa mendapatkan kembali kenikmatan di surga, karena kenikmatan yang saat ini kita nikmati hanyalah sementara dan cuma bisa mengurangi waktu hisab kita nantinya, yang tadi sampaikan kurang lebih 500 tahun perbedaan waktu hisab antara si kaya dan si miskin. Ustaz. Barakallahu fiik.
Hadis bahwasanya kenikmatan dunia adalah kenikmatan surga sedangkan itu saya tidak menemukan hadis tersebut. Itu fikih sebagian sahabat. Seperti fikihnya Umar, fikihnya Abdurrahman bin Auf dan sebagian sahabat memandang seperti itu. Sebagian sahabat lain tidak seperti itu. Adapun nas dari Nabi saya tidak menemukan. Tapi isyarat bagi kita bahwasanya kalau kita punya kelebihan harta, maka benar-benar kita gunakan dengan baik. Tentu kita akan dihisap, tapi kalau kita menggunakan hal tersebut dengan baik, maka hisapnya insya Allah lebih mudah. Ini bercerita tentang penghuni surga. Jadi 500 tahun dengan orang miskin sama-sama penghuni surga. Mereka punya harta, mereka baik, ini juga baik. Cuma karena mereka miskin, miskin masuk surga duluan, kaya belakangan. Gimana lagi dengan orang yang hartanya nggak beres ngambilnya, terus disalurkan juga nggak beres untuk maksiat. Ini binasa mereka. Meskipun ya, itu konsekuensi di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena si miskin di dunia mereka tidak pernah merasakan kenikmatan, maka hikmah Allah menginginkan mereka lebih dapat surga lebih dahulu. Si kaya sabar dulu. Subhanallah, ini di antara dampak si kaya. Si kaya ketika dia kaya raya, dia menikmati kekayaan cuma mungkin hidup 70 tahun, tapi ternyata hisapnya bisa 500 tahun. Luar biasa. Tapi kata Ibnu Hajar dan juga Ibnu Taimiyah, jika ternyata si kaya setelah dihisap ternyata hisapnya ternyata amalnya banyak, dia bisa masuk meskipun terlambat tapi kedudukannya lebih tinggi. Mereka ini orang kaya yang banyak bersedekah, diusahakan untuk maksimal dalam kebaikan yang lain agar mereka bisa masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Karena masuk surga tanpa hisab bisa karena tidak ada harta dan bisa juga masuk surga karena amal mereka tinggi sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Kalau mereka masuk surga tanpa hisab maka tidak berlaku bagi mereka keterlambatan yang dialami oleh orang-orang kaya yang lain. Caranya bagaimana? Wasabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun. Maka dalam segala amal di depan, paling depan. Salat paling cepat, sedekah paling cepat, semangat ibadah, maka mudah-mudahan mereka masuk dalam golongan yang tidak dihisab. Dan mereka minta kepada Allah tauhidnya diperbaiki, tidak boleh tawakalnya harus tinggi, tidak boleh tatayur dan lain-lain sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah mereka masuk surga tanpa hisab, maka mereka tidak ngantri seperti orang kaya-kaya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Sudah ada yang resign Ustaz, mungkin kita persilakan. Nanti ada satu Silakan. pertanyaan lagi yang ingin disampaikan Ustaz. Sementara mungkin bisa Putri bertanya langsung. Nah, bismillah, jazakallah khairan. Pak Dodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Ustaz Afwan, boleh dimurojaah sedikit Ustaz maksud dari Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 itu Ustaz, fatakullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Karena ini qadarullah Ustaz banyak disalahgunakan ya Ustaz ya untuk bermudah-mudahan dalam hal yang sebenarnya Bermaksiat. dilarang oleh syariat gitu Ustaz. Misalnya gini Ustaz, oh kita pergi yuk ke sesuatu tempat misalnya dinas gitu Ustaz, kan tidak boleh tanpa mahram, tapi kan ini terpaksa Ya. katanya gitu Ustaz. Ini kan tidak boleh, ini riba uhti. Loh, tapi kan terpaksa. Jadi dalihnya pakai surat ini gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fattakullah mastata'tum bisa diartikan yaitu bertakwa semampumu dengan melakukan ketaatan yang bisa kau mampu. Misalnya kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Ini satu. Contoh seperti mengingkari kemungkaran. Fattakullah mastata'tum. Kalau mampu mengingkari dengan tangan, silakan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Ini contohnya. Fattakullah mastata'tum. Kemudian yang kedua, jika melakukan menghadapi dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Dua-duanya mudarat, dua-duanya kemungkaran yang tidak bisa dihindari sama sekali. Pasti kena salah satunya. Dan tidak mungkin terhindar. Maka ini disebut dengan irtikabu akhafud dararain, menempuh yang lebih ringan. Jika memang darurat, kalau tidak darurat, maka jangan menjebak di dalam darurat. Maka ayat ini tidak bisa digunakan untuk perkara yang tidak darurat. Seperti pergi ke tempat itu banyak musik, fatakullah masatatu. Enggak bisa ya. Apakah kau darurat harus ke situ? Kalau darurat harus ke situ, itu baru berjalan. Seperti kita naik pesawat darurat, nggak bisa. Kita nggak mungkin kemana-mana. Di pesawat ternyata ada pramugari yang kelihatan ininya, ada ternyata harus duduk berikhtilat. Ini yang disebut fattakullah masata'tum. Ketika kita menghadapi kondisi darurat, kita tidak bisa menghindari, maka kita bertakwa semampunya. Tapi bukan kita menyebab diri kita pada perkara yang tidak darurat. Itu masalahnya. Jadi jangan menjadikan alasan dengan ayat ini untuk melakukan kemaksiatan. Ayat ini bisa digunakan jika perkara darurat.
Selama tidak darurat, maka tidak bisa ya, karena hukum asal haram. Yang bisa menjadikan haram menjadi halal adalah darurat. Sebagai kaidah mengatakan darurat tubihul mahzurat. Darurat tuqadar biqadariha. Dua kaidah, darurat bisa menghalalkan yang haram dan darurat sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebihan. Adapun kalau tidak darurat, saya pingin jalan-jalan masuk ke diskotik, ya fattakullah, ya nggak bisa lah. Saya pingin ke bioskop, nggak, fattakullah semampunya lah, saya cuma dengar-dengar nonton sebagian. Karena diajak ini oleh diajak anu terpaksa, bertakwa semampunya, nggak bisa, nggak boleh begitu. Yang kita sampaikan ayat ini kalau darurat, darurat ada kebutuhan. Misalnya saya harus ke pasar belanja, di pasar banyak masih sudah bertakwa semampunya. Seperti itu benar, karena ke pasar darurat. Naik pesawat darurat, kita harus pergi. Kalau nggak darurat nggak boleh. Selama sampai hukum darurat, Islam ada yang namanya hukum darurat. Demikian. Wallahu alam bisawab. Afwan Ustadz, menambahkan sedikit Ustadz, bagaimana kalau Ya. seorang akhwat yang kerja yang terpaksa safar Ustadz karena akadnya dengan dinas pekerjaannya itu Ustadz, terutama yang PNS gitu Ustadz. Ya. Tanpa mahram Ustadz. Ya, sama. Tentu masalah safar atau mahram ya, kalau kita membuka, tentunya kita tidak menggampangkan masalah ini ya, karena banyak dampak yang buruk dari safar tanpa mahram. Tapi memang ada masalah khilaf dalam masalah ini selama seorang wanita berjalan dengan gerombolan wanita, kumpulan wanita yang amanah. Adapun dia safar dengan laki-laki, maka dia tolak, tidak boleh berteman. Misalnya berangkat dua, enggak bisa syariat. Tapi kalau misalnya harus berangkat, kita bilang harus berangkat di darurat, kalau enggak bakalan dipecat. Dan masih ada pendapat ulama yang bolehkan, maka dia pilih saya mau berangkat tapi dengan sekelompok wanita yang kami amanah, ya. Atau misalnya ada keluarga, kemudian saya ngikutin. Ini kalau kita anggap darurat karena ada pendapat yang membolehkan. Selama tidak darurat ternyata ada pekerjaan lain, suaminya juga bekerja, mending dia nggak usah kerja. Tapi kalau misalnya darurat, dia menanggung nafkah keluarga, dan masih ada pendapat ulama membolehkan safar tanpa mahram, maka dia berusaha milih untuk yang daruratnya paling ringan ya. Maksud saya tidak menggampang-gampangkan masalah ini. Saya bisa mungkin seorang bersafar tanpa maksiat, bersafar dengan mahram kecuali darurat ya. Dan kalau dia bersafar ternyata harus berangkat ya, dia diskusi dulu sehingga dia terjebak dalam darurat. Kalau dia tidak diskusi, dia bilang maaf, bos saya tidak bisa. Dia sampaikan dulu hujahnya, sampaikan. Tapi kamu harus berangkat karena kamu yang ahli. Misalnya kalau ahli saya mau lihat, saya ditemani dengan mahram saya. Oh nggak bisa, nggak ada biaya. Terus ada teman perempuan lain nggak? Kalau ada sekelompok ya itu mungkin dia boleh mengambil pendapat yang lain. Kalau memang dia terpaksa melakukannya demi tetap menjaga agamanya. Intinya tidak boleh menggampang-gampangkan ayat ini untuk menghalalkan yang haram. Wallahu alam bisawab. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah Ustaz, Barakallahu Fik. Mungkin ini untuk closing statement atau nasihat Ustaz di akhir kajian karena keterbatasan waktu. Kami bacakan Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup cuma sebentar dan hidup ini pasti ada ujian. Ujian orang macam-macam. Ada diuji dengan kemiskinan, maka dia baca hadis-hadis tentang Nabi agar dia menghibur dirinya. Bosnya apa yang dilewati tidak jauh lebih ringan daripada yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Jika seorang diuji dengan kekayaan, maka dia ingat-ingat. Jangan dia royal-royal, kemudian dia lupa diri. Seakan-akan harta dia lakukan, dia belanjakan seenaknya. Tidak. Setiap harta ini ada hisapnya. Maka kalau dia semakin banyak harta, hisapnya semakin panjang. Tapi dia pastikan meskipun hisapnya panjang, hisapnya benar. Itu dia gunakan dengan kebaikan untuk kebaikan. Sehingga setelah meskipun hisapnya panjang, derajatnya tinggi. Hidup hanyalah ujian. Setelah itu kita akan masuk pada destinasi berikutnya yang bisa merubah segalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ustaz, Barakallahu Fik atas kajian sampaikan dan closing statement atau nasihat dari Ustaz di akhir kajian. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan langsung nasihat dari Ustaz, terutama cara kita meneladani para sahabat. Semoga kita bisa mengambil makna atau positif dari kajian sampaikan hari ini. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Ustaz, yaitu bagaimana kita meneladani kesederhanaan dan kesulitan kehidupan Rasul dan para sahabat dalam menghadapi ujian. Beberapa poin yang bisa kita sampaikan dalam kajian hari ini itu tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi amir di Kufah, di mana penduduk Kufah mengadu ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena saat tidak pandai sholat.
Di sini Sa'ad hanya membalas dengan menjelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keutamaan beliau dalam berjihad. Dan beliau bertabayun dengan menjelaskan bahwa cara sholat yang beliau lakukan adalah yang mengikuti Rasulullah SAW. Di sini terlihat bahwa orang Kufah yang kurang ilmu menilai ini adalah sholat yang salah. Kemudian ada beberapa poin tentang Nabi Musa yang harus makan daun saat meninggalkan Mesir. Ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan yang dihadapin oleh para nabi dan sahabat. Di beberapa poin juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebulan tidak makan dan ada juga yang 2 bulan tidak makan kecuali kurma dan air. Dan keseharian beliau tidak pernah makan roti dan daging berturut-turut kecuali ada tamu. Kemudian kisah Abdurrahman bin Auf yang menangis ketika mengingat kondisi Mus'ab bin Umair yang meninggal ketika beliau jatuh miskin, walaupun sebelumnya beliau adalah pemuda yang kaya raya dan tidak pernah mengalami kekurangan. Ada 3 poin yang di akhir kajian sangat penting kita renungkan, yaitu tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla saat beliau kelaparan, meskipun Rasulullah SAW bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan beliau adalah figur beliau adalah figur yang sangat sabar dalam menghadapi ujian. Bagi yang susah merenungkan hidup, sebaiknya merenungkan bahwa hidup ini adalah ujian, dan apabila kita bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam menghadapi ujian tersebut. Dan di akhir Ustaz menyampaikan bahwa sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa lebih pandai dalam bersyukur. Berikut adalah beberapa poin yang kita bisa rangkum dalam kajian hari ini. Berkaitan dengan kajian Global Muskat, insya Allah tiap Selasa pekan kedua dan pekan keempat pada duhur waktu Indonesia Barat kita ada kajian khusus Umahat bersama Ustaz Syafiq Riza Hazan Basalama Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Shalihin. Dan tiap hari Rabu pada duhur 2 pekan sekali kembali kajian khusus Umahat hadir bersama Ustaz Rizal Yuliar Putrananda dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Dan hari Kamis pada Isya pekan pertama insya Allah kita hadir sebagai kajian keluarga bersama Ustaz Aminur Baiz Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan pengantar ilmu akidah. Tiap Jumat pada sholat waktu Indonesia Barat kita hadir kajian keluarga bersama Ustaz Firanda Andija Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan insya Allah besok pukul 4.30 waktu Madinah atau pukul 8:30 waktu Indonesia Barat kita akan memulai kajian perdana bersama Ustadz Ariful Bahri Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mahkota Surga. Ini kita akan membahas tentang tarbiyah anak. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang akan disampaikan besok malam waktu Indonesia Barat dan sore waktu Madinah. Insya Allah pekan depan kita akan meneruskan kajian bersama Ustaz Firanda Andija Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tema yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di media sosial kita di Global Muskat dan juga di Ustaz Firanda Andija channel untuk mengikuti kajian-kajian yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahtatimu bidu'al kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.